keduanya nikmat sehat panjang umur, ketiganya yaitu nikmat harta benda yang untung selama ini kita rasakan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya kita bisa bersyukur sesuai syariat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya, kepada tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu berharap atas izin Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir nanti kita berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT yang hadir maupun yang tidak hadir. Yang saya hormati pejuang subuh Bapak Sutiono, Ustadz yang lain amin kiram yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan para pemimpin kita, para ulamanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para orang tua, seluruh jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tepat sekarang puasa kita insyaallah pada hari ke-4. Sebelum kita membuka puasa atau saum, kita terlebih dahulu harus mengenal, harus tahu perintah Allah Subhanahu wa taala tentang turunnya ayat suci Al-Qur'an yang menyuruh kita berpuasa. Semuanya sudah tahu. Kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan pahalanya kita dapat dari pahala membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 187. Udah hafal semuanya. Di sini sesuai tafsir Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Baqarah dalam bentuk yaitu perintah puasa. Jadi kalau segi tafsirnya, turunnya ayat tersebut pada waktu bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriah. Sekarang sudah 1444 Hijriah, berarti berapa tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu di bulan Sya'ban tepat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, tepatnya di Yasrib. Di situ banyak sekali karena menjumpai ada yang puasa sunnah Sya'ban itu sebelumnya sudah dikerjakan, mau yang non muslim, mau yang Yahudi maupun yang Nasrani, apalagi Islam, itu sudah mengerjakan. Disitulah salah satu bentuk bersyukurnya kepada Tuhan, karena dulu mayoritas penduduknya pas lagi Nabi Muhammad SAW Syiar itu belum semuanya Islam. Kalaupun Rasulullah SAW dalam rentang 23 tahun mana sempat untuk menyebarkan Islam di seluruh dunia. Dan alhamdulillahnya kan di sini sampai Indonesianya ada wali, ada orang alim yang menyebarkan yang pelanjut yang syiar. Yang intinya Rasulullah SAW itu membawa akhlak, makanya selalu kita kedepankan akhlak.
dan kita selalu mendepankan walaupun ilmunya setinggi langit, cuma akhlak itu yang harus kita kedepankan. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bingung kalau menerima wahyu, tapi di situ ada yang sebagian puasa, harus ada yang membedakan mana yang muslim, mana yang non muslim. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu tepat untuk berpuasa bulan suci Ramadan yang jumlahnya 1 bulan. Ada yang 29, ada yang 30. Kalau 31 enggak ada. Jadi kalau pasti ru'yatul hilal itu walaupun secara ilmu hisab misalnya jatuh 30 hari, kalau misalnya tanggal 20 nya ru'yatul hilal karena sudah mentok ya sudah di 30 hari. Nah mungkin sampai 31 hari nggak mungkin. Kalau ada perbedaan itu indah. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang lebaran duluan, indah, sangat indah, karena semua mempunyai pedoman. Kalau yang lebaran duluan kemarin pakai ilmu hisab, silakan, itu pun benar. Kalau yang mau ngikutin ru'yatul hilal itu pun benar, nggak ada yang salah. Yang salah itu yang nggak puasa tapi ikut-ikut lebaran, beli baju baru seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan puasa kita istiqomah, dijaga puasa kita sampai nanti buka. Amin ya rabbal alamin. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu untuk menjalankan puasa penuh di bulan suci Ramadan. Jadi tepat, makanya di situ kama kutiba ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hai orang-orang beriman, berpuasalah sebagaimana orang-orang yang dulu berpuasa. Cuma bedanya itu yang dulu puasanya belum ditentukan, hanya wujudnya atau teknisnya puasa sunnah. Dan disitulah pas 2 Hijriah, disitu Rasulullah menerima wahyu. Akhirnya disitu ditentukan ayat tersebut turun, dan akhirnya kembali lagi untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini semua tahu rukun puasa, arkanus saum ada 2. Yang kemarin sudah dijelaskan niat, yang penting niat yaitu sebelum subuh, mentok-mentoknya imsak. Jadi kalau habis sholat subuh, kalau disengaja ataupun tidak sengaja dihukumkan kalau niatnya telat yaitu tidak sah. Karena masih ada dari habis isya itu, kalau mungkin ketiduran dari habis maghrib ataupun habis maghrib bisa tidur itu mungkin, cuma kan kemungkinan kecil kalau kita untuk lupa. Karena puasa wajib yaitu cuma kita kerjakan di bulan suci Ramadan, selain itu nggak ada. Jadi disitulah Rasulullah SAW menerima wahyu untuk berpuasa. Di sini untuk rukun syarat mungkin sudah tahu. Di sini mungkin dalam kesempatan yang mulia ini kita akan bahas faslun yabtulu, yaitu pasal-pasal yabtulu saum. Jadi pasal-pasal yang membatalkan puasa. Yang pertama biriddatin, dengan sebab murtad. Apa contohnya murtad? Di sini yang nomor 1 yang menyebabkan batalnya puasa yaitu murtad. Mohon maaf, contoh seandainya pagi ini kita menjalankan saum, menjalankan puasa, tapi di tengah-tengah kita ada godaan yang sangat luar biasa, bahkan kita bisa murtad, keluar dari agama Islam. Itu otomatis puasa kita dihukumkan batal atau tidak sah, seperti itu. Terus yang kedua wahaidin, yang membatalkan kedua yaitu haid. Contoh, kalau bapak-bapak kenal
suami, mungkin punya anak, punya istri. Kalau misalnya nanti sore kurang 5 menit aja, Bapak Sutiono udah sholawatan di masjid, tahu-tahu istrinya kurang 5 menit head keluar darah, itu dihukumkan tetap batal, harus batal. Karena memang di sini salah satu yang membatalkan puasa yaitu yang nomor 2, yaitu keluarnya head. Jadi walaupun kurang 5 menit, 2 menit, 1 menit, kalau belum masuk waktu buka puasa atau masuk waktu maghrib, yaitu dihukumkan batal. Terus yang ketiga wanifasin. Wanifasin itu yang ketiga itu sebabnya karena nifas. Nifas biasanya dialami oleh perempuan setelah melahirkan, itu nifas pasti. Au wiladatin wa jununin, atau sebab beranak dan dengan au wiladatin, mau nifas mau beranak. Di sini beranak itu melahirkan maksudnya. Jadi yang ketiga yaitu nifas atau melahirkan, beranak. Jadi kalau memang nifas, kondisi nifas, istrinya atau anaknya pas bulan puasa itu posisi nifas 40 hari, tidak boleh untuk puasa, sholat ataupun membaca Al-Quran yang lainnya. Jadi memang itu ada toleransi. Dan terus gimana kalau misalnya istri saya, anak saya head, itu harus gantinya gimana Ustaz? Kalau untuk head sendiri itu harus diqadha. Qadha itu artinya mengganti. Jadi kalau misalnya anak atau istrinya head, itu harus diqadha, harus diganti. Rentang beberapa waktu head itu biasanya 1 sampai 14 hari. Jadi 1 sampai 14 hari. Misalnya hari ke-7 terus udah yakin selesai, hari ke-8 suci bersih. Cuma kalau misalnya hari 1, 2, 3 kurang yakin, bahkan kurang mantap, jangan. Lebih baik head selesaikan sampai 7 hari minimal. Takutnya yang tanpa disadari darah atau kelenjar-kelenjarnya masih keluar. Jadi minimal head itu 7 hari. Jangan nanti 2 hari saya mah udah yakin, misalnya istri bapak-bapak ini mah ya udah yakin, jangan buru-buru. Karena memang perintahnya atau aturan secara fikih, kalau memang ingin bersih head dan ingin yakin mantap, minimal hari ke-7. Setelah itu beres, benar-benar mampet, misalnya hari ke-5 udah mampet, hari ke-6 lebih ada lagi bersih, sudah hari 7 kita mandi janabah atau mandi junub, kita bersihkan badan istrinya, maksudnya bukan kita. Itu yang perkara head. Jadi kalau head jelas puasanya harus diqadha walaupun batal. Contoh misalnya head siang-siang pun tetap, mau sore mau kurang 5 menit, 2 menit, kalau belum masuk waktu maghrib atau waktu buka puasa, yaitu dihukumkan batal. Jadi tetap dihitung 1, 2 hari, 3 hari, misalnya utangnya 7 hari, diganti. Terus apakah bisa untuk membayar fidyah kalau head? Nggak boleh. Jelas kalau head itu dihukumkan harus mengqadha. Jangan ambil simpel, saya punya duit ini, ketimbang bayar fidyah mah sehari cuma 40.000, berarti kali 7 cuma 280. Nggak boleh seperti itu. Itu nggak ada yang ngatur. Jadi kalau head jelas untuk kita wajib untuk mengqadha. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu yang membatalkan itu nifas atau melahirkan. Itu gimana caranya? Nah ini yang agak berat. Di sini memang ada 2 opsi pilihan. Tapi kalau misalnya nifas, posisi nifas 40 hari. 40 hari
itu dihukumkan, yaitu kita ganti. Yang lebih berat itu menyusui kalau seandainya takut nyiksa pun itu harus diutamakan kodok, bukan membayar fidyah. Jadi jangan salah tangkap, kecuali orang tua cuma yang berakal, orang yang masih bisa menjalankan puasa itu misalnya tidak bisa puasa karena lemah keadaan fisiknya, itu dihukumkan harus membayar fidyah. Harus ganti, karena ganti pun gak bakalan kuat, ngangkat badannya sendiri aja gak kuat, seperti itu. Jadi kalau nifas dihukumkan untuk mengganti dengan qadha ataupun fidyah. Ada kelonggaran karena 40 hari memang berat juga, 40 hari. Kalau 40 hari di puasa Senin Kamis berarti kali sebulan 8 kali setahun, lumayan juga, setengah tahun berarti terus puasa Senin Kamis, seperti itu. Terus yang selanjutnya yang membatalkan yaitu dengan sebab gila walaupun sebentar, wa jununin walau botan, dan dengan sebab gila dan sekalipun ada gila itu sebentar. Maksud nggak kalau gila sebentar? Ayam kan gila sebentar, otomatis itu maksudnya nggak punya akal pikirannya, nggak ada. Karena suruh saum yang pertama harus mempunyai akal. Kalau ayam kira-kira punya akal nggak ada, karena sudah nggak berkoneksi semuanya. Makanya di sini disebutkan wajununin walaulah kota, dan sekalipun ada gila itu sebentaran. Wajib ahmain, dan dengan sebab ayam di sini. Jadi kalau memang punya penyakit ayam, kalau bahasa kedokterannya mungkin epilepsi, memang susah. Kalau punya ayam itu tiba-tiba tahu-tahu kejang-kejang, tahu-tahu lah gimana lah. Itu mudah-mudahan insya Allah di sini nggak ada, insya Allah. Tapi memang itu ada, makanya dihukumkan. Di fikih itu memang hati-hati banget. Orang yang nggak berpikiran saja sudah diatur di sini. Seandainya kalau terjadi gila walaupun sebentar, contohnya ayam di sini wajib hukumnya untuk mengqadha, batal puasanya, dibatalkan walaupun ayamnya 5 menit, 10 menit, 15 menit. Setelah itu punya kesadaran, di situ tetap harus batalkan puasanya. Dengan apa? Makan minum biasa. Karena yang membatalkan puasa makan dan minum. Kalau misalnya gibah, ngomongin orang ataupun bohong, itu hanya mengurangi pahala puasa kita. Jadi tidak membatalkan. Kalau memang nanti hitungannya pas, ya silahkan. Itu mau Allah alam, kita nggak ngerti. Jadi yang jelas kalau yang membatalkan puasa salah satunya ayam di sini. Terus yang selanjutnya wasukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar, dengan sebab mabuk yang disengaja atau tidak, dan mabuk sekalian harinya. Jadi mabuk dengan sengaja maupun tidak. Jadi kalau memang mabuk, ya jelas itu minum. Mabuk dalam arti gak selalu mabuk air keras. Misalnya mabuk harum-haruman yang terlalu menyengat, seperti itu kan. Nah, kalau mabuk sekarang, zaman sekarang kan modelnya mabuknya lem, benar gak Pak? Di kota-kota Pak lem mabuknya. Kayak gini-gini aja. Nah itu mabuk, itu kan seperti hilang akal. Bukan mabuknya bentuknya minum, bukan
bukan minum khamr, bukan. Di sini mabuk yang tidak minum, yaitu misalnya mabuk lem. Jadi kalau orang kecanduan lem, misalnya dia jalan puasa, tahu-tahu di tengah hari dia nyobain lem, hilang akalnya, dia apply, bahasanya kan seperti itu, hilang akal. Hilang akal itu dihukumkan puasa kita yaitu batal. Terus gimana hukumnya? Cara menggantinya harus diqadha, nggak boleh bayar fidyah, nggak boleh. Makanya di sini sudah diatur yaitu pasal-pasal tentang yang membatalkan puasa. Yang pertama itu murtad, yang keduanya yaitu haid, yang ketiga yaitu nifas, yang keempatnya yaitu gila atau stres atau hilang ingatan walaupun sebentar. Gila dalam bentuk tadi ayan ataupun mabuk. Jadi 4 ini yang sudah diatur dalam fikih. Kalau misalnya bapak-bapak ngomong, wah itu kena darah, keluar darah itu batalah, tapi di sini tidak ada. Jadi yang membatalkan seperti itu. Apalagi keluar darah pasti nggak disengaja, kecuali keluar darahnya kecelakaan, mohon maaf, amin, ataupun musibah ya jelas, karena orang musibah itu orang sakit ya harus dibatalkan puasanya seperti itu. Kalau ini mah pasal tentang yang membatalkan atau membatalkan puasa. Jadi seperti itu mungkin materi pagi hari ini, nggak panjang nggak lebar. Insyaallah mudah-mudahan bisa manfaat. Amin. Ingat, oh iya ternyata membatalkan puasa ini apa. Seperti itu. Kalau seandainya nanti suatu saat bapak-bapak semuanya ngalamin, jadi sudah paham. Murtad kemungkinan kecil, mungkin ngalamin anak istrinya haid bisa, anak istrinya nifas bisa. Kalau gila, mungkin saudaranya gila dalam arti tadi ayat ataupun mabuk. Jadi cuma ada 4 perkara atau 4 hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan sekali lagi pengajian ini bisa manfaat untuk saya sendiri, untuk bisa ingat-ingat, dan untuk manfaat untuk semuanya yang hadir di sini. Dan tentunya insya Allah duduknya kita di sini mudah-mudahan pulang dari sini dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah keutamaan orang yang mau menuntut ilmu, insya Allah bangun dari majelis ini pulang ke rumah, kalau dengan ikhlas kita duduk, kita mendengarkan, diangkat dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pahalanya kalau kita menuntut ilmu diganti dengan pahala 100 rakaat. Makanya kalau menuntut ilmu duduk seperti ini itu paling males, termasuk saya paling males duduknya, karena Nabi udah tahu nanti kaumku pasti akan males untuk duduk seperti ini, untuk menuntut ilmu itu pasti males. Makanya diganti dengan pahala yang sangat besar. Makanya udah ditahu pun kadang-kadang kita masih malas. Itulah, mudah-mudahan kita di puasa yang keempat ini istilah masih semangat, apalagi fadilah keutamaan taraweh. Walaupun sholat taraweh yang kemarin malam 3 diutamakan, kita fadilahnya banyak ya. Yang malam keempat dan semalam malam keempat itu ibarat kita beribadah di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, di Masjidil Aqsa. Itu kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qurratun Nasihin. Makanya kalau seandainya kita puasa boleh saja, cuma alangkah indahnya kita bisa melaksanakan sholat tarawih, karena di situ banyak fadilahnya. Yang ketiga kemarin juga disebutkan fadilah tarawih ketiga, yaitu diangkat dosa-dosa kita yang telah melampau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas kita jalankan, ikhlas walaupun terasa berat, walaupun terasa jadi beban. Kalau kita sudah terbiasa, insya Allah mudah-mudahan istiqomah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiyah wa kuliyatin sholihal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim اللهم بحق الفاتحة 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 يا من يرحم يا شفاء اللهم يا من يغفر ويرحم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم ودوائها آمين وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين الناس كبيرا اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بالحسن الخاتمة يا رب سبحانه وتعالى والسلام وآخر